Apakah salah satu misi dari Pathfinder? A. Semua anak itu berharga atau all the children matter. B. Tidak semua anak itu berharga. Oke, saya hitung mundur. Berapa minggu ya, jadi cepet-cepet aja datang ke dokter untuk memeriksakan diri apakah positif hamil. Nah, setelah itu otomatis kita akan mendapatkan sertifikat kehamilan ya. Beritahu ke majikan mengenai kehamilan kita dengan menunjukkan sertifikat tersebut. Jadi surat itu tadi, surat kehamilan atau sertifikat kehamilan itu untuk bisa jadi bukti ditunjukkan ke majikan bahwa saya sekarang hamil. Jangan mengundurkan diri dari pekerjaan atas dasar kehamilan. Nah, ini yang sangat penting teman-teman ya. Jadi usahakan jangan sampai mengundurkan diri atau beri kontrak dari pekerjaan karena hamil. Karena apa? Tadi sudah dibahas di depan bahwa visa yang sah, visa yang valid itu sangat penting sekali ketika kita hamil yang tidak direncanakan di Hong Kong. Setelah teman-teman ya materi yang saya sampaikan sudah mencapai puncaknya. Oke, sekarang waktunya sesi tanya jawab. Kuis kakak. Bukan, sorry. Kuis ya. Pathfinder, sedikit tentang apa sih itu Pathfinder dan juga hukum dan hak maternitas di Hong Kong. Nah, sekarang kita akan ada 4 kuis. Ini jawabannya cuma A sama B, silakan memilih. Dan ketentuannya siapa yang menjawab benar dan tepat cepat di chat box. Jadi jawabannya itu di chat box. Kalau sudah tahu jawabannya segera ketik. Nah, itu nanti yang menjadi pemenangnya. Kita ada 4 kuis dengan 4 pemenang. Jadi siap-siap mulai saat ini chatboxnya pada dibuka dan Kak Yani akan menyampaikan keempat kuisnya. Oke ya, kita mulai ya. Oke. Kak Medinya bisa di-share Twitternya. Oke, siapa yang cepat yang dapat ya. Oke, kita mulai untuk nomor 1. Apakah pelayanan Pathfinder itu gratis? Ada 2 jawaban. A. Iya, gratis. B. Berbayar atau tidak gratis. Saya hitung. Oke. Jadi, iya. Suaranya mantul. Maaf, jawabannya harus di chatbox ya. Untuk jawabnya bisa mohon maaf ya teman-teman, untuk jawabnya bisa ditulis di chatbox ya. Oke, saya hitung mundur. 5 4 3 2 1. Oke. Untuk pertanyaan selanjutnya, apakah salah satu misi dari Pathfinder? A. Semua anak itu berharga atau all the children matter. B. Tidak semua anak itu berharga. Oke, saya hitung mundur. 5 4 2 5 4 3 2 1. Oke,
untuk pertanyaan selanjutnya. Apakah majikan boleh memutuskan kontrak kerja saat mengetahui PRT-nya hamil? A. Boleh. B. Tidak boleh. 5, 4, 3, 2, 1. Ulang lagi kenapa? Oke ya, diulang lagi ya. Apakah majikan boleh memutuskan kontrak kerja saat mengetahui PRT-nya hamil? A. Boleh. B. Tidak boleh. Untuk pertanyaan selanjutnya, berapa lama cuti maternitas yang wajib didapatkan jika PRTA di Hong Kong terbukti hamil? A. 14 minggu. B. 10 minggu. Oke, hitung mundur. 5, 4, 3, 2, 1. Oke. Belum ada yang jawab. Oh ya. Atau mungkin bisa diulang lagi ya, teman-teman, untuk pertanyaan nomor 4. Berapa lama cuti maternitas yang wajib didapatkan jika PRT di Hong Kong terbukti hamil? A. 14 minggu. B. 10 minggu. Oke. Nah, akhirnya terima kasih teman-teman. Saya sudah selesai membawakan materi dan mohon maaf kalau ada kekurangan dari saya karena memang saya pertama kali ini membawakan materi ya. Terus kalau memang ada yang kurang paham atau ingin atau ada pertanyaan-pertanyaan, nanti bisa ditanyakan di sesi tanya jawab. Oke, waktu akan saya kembalikan ke MC kepada Kak Shirley. Silakan Kak Shirley. Terima kasih Kak Yani. Mungkin saya akan unmute dulu yang ada di luar ya. Sebentar dulu. Oke. Terima kasih Kak Yani atas materinya hari ini. Jika sekali lagi jika ada yang perlu ditanyakan silahkan dicatat dulu. Di sesi yang terakhir akan ada sesi Q&A dan teman-teman bisa menanyakan apapun yang teman tanyakan terkait materi hari ini. Dan perlu digarisbawahi bahwa hamil di Hong Kong itu ternyata legal atau tidak melanggar hukum. Jadi hak kita untuk hamil ya. Dan kita juga jika hamil itu dilindungi oleh hukum. Dan hukum maternitas di Hong Kong itu sama dengan hukum maternitas atau hukumnya itu sama dengan perempuan-perempuan lokal atau siapapun yang wanita yang ada di Hong Kong semuanya. Jadi hukum maternitas itu satu. Yang mungkin majikan kita hamil di kantornya ya ini yang berlaku seperti yang kita pelajari hari ini. Jadi hukum maternitas itu merata. Dan juga nanti kalau kita hamil berapa lama pun bekerja di majikan, kita juga berhak untuk mendapatkan cuti maternitas atau cuti kehamilan selama 14 minggu. Nah, berbayar nggak berbayarnya itu kan tergantung berapa lama si PMI itu bekerja seperti itu. Dan selanjutnya untuk materi kedua ini ada love scam. Kenapa sih ada love scam? Karena kebanyakan kasus kehamilan tidak direncanakan ini juga terjadinya karena love scam atau penipuan berkedok cinta, dan ini nanti pasti akan ada kaitannya juga dengan recognized paper. Jadi ketiga materi kita hari ini itu sangat berkaitan. Mungkin nanti di akhir sesi teman-teman baru bisa menyimpulkan ya, nanti kalau sudah tahu recognized paper itu seperti apa. Oh ternyata ya teman-teman yang paperan itu seperti ini loh, karena ini loh, nanti mungkin teman-teman bisa menyimpulkan seperti itu. Oke, tanpa berpanjang-panjang saya akan persilakan Kak SNR untuk menyampaikan materi love scam. Apa sih love scam itu? Penipuan berkedok cinta itu apa sih? Bagaimana sih ciri-cirinya kalau ada seorang yang mendekati kita? Apakah itu dia itu real love atau hanya untuk bermain-main atau memanfaatkan kita? Nah, semuanya akan kita kupas dan kita bahas, dan Kak SNR akan menyampaikan materi. Silahkan Kak SNR. Apa
apakah suara saya bisa didengar? Instagram. Terus yang lebih harus lebih berhati-hati itu biasanya chatting online. Ada juga yang familiar dengan Tinder. Ini biasanya penggunanya banyak sekali katanya. Kalau saya cek di Mbah Google itu Tinder ini banyak sekali penggunanya. Nah, saya akan menyampaikan tentang love scam ya teman-teman. Itu tadi perkenalan dari saya, sosial media. Biasanya karena kan love scam ini bisa terjadi di online ataupun offline gitu ya. Dan biasanya kebanyakan itu dari online karena kenalnya dari online terus kemudian jadi kopi darat.